Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Surga 234, jangan lupa di subscribe dan komen, like dan komen, dan selalu saksikan dan hadirilah pengajian Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin, pimpinan pesantren Ponpes Darul Ilmi Wassuruk GKA Kembang Asri Kebumas. الحمد لله الذي جعل العلم للإنسان مما يميزه عن غيره من جميع المخلوقات. اللهم يا كريم يا رب الأرض والسماوات أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى حبيبنا وشفيعنا ورسولنا سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, zikir yang barusan kita baca, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'min biliqa'ik wa taqna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik, itu merupakan sebagian daripada zikir untuk menguatkan hafalan. Jadi barang siapa yang ingin selalu terus menerus diberi kekuatan untuk menghafal dan hafalannya enggak cepat hilang, maka ulama-ulama kita menganjurkan pagi dibaca 3 kali dan malam dibaca 3 kali. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'min biliqa'ik wa taqna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Jadikanlah nafsuku ini ya Allah, ij'al nafsi mutmainnah, nafsu yang memiliki sifat tuma'ninah. Nafsu yang mutmainnah artinya nafsu yang tenang,
jiwa yang tenang. Cirinya tu'min biliqa'ik, iman terhadap yang namanya kematian. Wa taqna' bi'ata'ik, dan selalu qanaah terhadap setiap pemberian. Wa tardha biqada'ik, dan selalu ridho terhadap yang namanya ujian dan cobaan. Mudah-mudahan diamalkan secara istiqamah. Niki ijazah guru-guru kami, khususnya para santri. Dan monggo panjenengan badhe mengamalkan, monggo dibaca pagi 3 hari dan malam 3 hari, 3 kali. Dibaca pagi 3 kali, malam 3 kali. Jenengan punya putra yang sedang belajar di sekolah maupun di kuliah, monggo dibekali putra kita dengan amalan-amalan zikir-zikir yang diamalkan oleh para salafun saleh, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah. Amin. Monggo. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla bil khusus, seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Islah, dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat walafiat, diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, dan diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan bisa diistiqamahkan dan nantinya kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki daripada hikmah dari kitab Al-Hikam pagi hari ini, perlu kita ketahui bahwa makhluk yang paling utama inggih menika jenisnya para mursalin, para anbiya, para nabi, para rasul. Ini makhluk yang paling utama, bahkan keutamaannya melebihi daripada keutamaan para malaikat. Jadi semua para nabi, para rasul itu kemuliaannya di atas daripada para malaikat. Alasannya kenapa? Para malaikat itu kok sujud kepada Nabi Adam, padahal para malaikat itu adalah makhluk pertama yang memiliki ibadah di atas segala ibadah. Tapi diperintah oleh Allah Ta'ala semua malaikat untuk bersujud, karena di dalam para nabi, para rasul ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh para malaikat, yaitu ilmunya Allah. Al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilma. Matur suwun. Para ulama, orang-orang yang suka terhadap ilmunya Allah, mereka adalah para pewaris nabi dan rasul, karena nabi dan rasul tidak mewariskan kecuali ilmu. Berarti kula kalih panjenengan niki alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tetes para pewarisnya para nabi, para rasul. Nabi dan para rasul kemuliaannya karena dipandang hanya dari segi ilmu. Begitu pula orang-orang yang menjadi pewaris para rasul, kemuliaannya pun juga karena di dalamnya terdapat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman akhadahu faqad akhadahu bihadzin wafir.
Barang siapa yang bisa meraih apa yang menjadi warisannya para nabi dan rasul, faqad akhadhahu bihadzin wafir, berarti orang itu telah mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat, di dalam dirinya ada ilmu, beda dengan orang yang sholat di dalamnya tidak memiliki ilmu. Fulan sholat, dua orang sholat, sama-sama masjidnya, sama-sama sholatnya. Monggo, ya Rafiq jamaah, monggo apa? Monggo ngajeng nggih, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama sholatnya, fulan sholat. Monggo. Nggih, monggo Pak. Alhamdulillah. Fulan sholat, sama-sama punya ilmunya, karena selisihnya satu ilmu, derajatnya berbeda. Bagaimana dengan 2, bagaimana dengan 3, bagaimana dengan 4. Jadi keberadaan kita semuanya ngaji, menghadiri rutinitas ini bukan sekedar mendapatkan ilmu saja, tetapi bisa kita jadikan sebagai penglipatan ganda daripada hasil ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang di pasar. Sampai di pasar, kemudian beliau menyeru, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, laqad wuzzi'at tarikatu Rasulillah fi masjidihi. Ingat kalian, penduduk pasar, saat ini warisan Rasul telah dibagi-bagi di masjidnya. Langsung seketika itu semua penduduk pasar berlari menuju ke masjid, berbondong-bondong. Sahabat Abu Hurairah menunggu di pasar. Menunggu di pasar. Mereka meninggalkan daripada pasalnya demi untuk mendapatkan warisan Rasulullah. Warisan Rasulullah kayak apa kira-kira bentuknya dan bilangannya? Para rawuh sampai di dalam masjid, nggak ada kecuali halaqah. Napa halaqah niku? Majelis ilmu, majelis zikir. Ada sing ngaji, wonten sing zikir, wonten sing doa istighosah. Setelah dilihat, mereka orang-orang penduduk pasar itu kemudian keluar lalu menghampiri Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ma kunna na'tamidu 'alaika annaka taghdhib. Kami ini belum pernah melihat dirimu bohong kecuali ini. Kecuali napa? Ini masalah. Kamu telah berbohong. Ma kunna na'had 'ala dzalik. Kami belum pernah mengetahui, tapi ini hari ini kami bersaksi semuanya bahwa kamu ini adalah pembohong. Warisan yang dimaksud oleh sahabat Abu Hurairah beda dengan pemahaman warisan yang difahami oleh penduduk pasar. Kata sahabat Abu Hurairah, apa yang kalian lihat ya ahlas suq? Hei teman-temanku, yang kamu lihat di masjid apa? Mereka menjawab, kami tidak melihat harta, tidak melihat uang, tidak melihat harta yang dibagi-bagikan. Terus kata Abu Hurairah, yang kalian lihat apa? Kami melihat ada majelis taklim, ada majelis zikir, ada majelis untuk istighosah. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Ingat hadis Rasulullah, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma.
Ingat enggak sabda Rasulullah bahwa para nabi, para rasul sama sekali tidak meninggalkan warisan berupa dirham wala dinar. Wa innama warathul ilma, yang diwariskan adalah suatu ilmu. Kita alhamdulillah dihadirkan oleh Allah Ta'ala, datang dari rumah kita ke Masjid Baitul Islah ini untuk menjemput, untuk meraih daripada warisan para nabi dan para rasul. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Al ulama warathatul anbiya, mereka para peluru agama Allah, ilmunya Allah adalah orang-orang yang dicintai para nabi dan para rasul karena mereka dikasih amanah berupa ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita berkah fid dini wad dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kali diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Al-Hikam. Kita sampai kepada hikmah yang ke 149. 149, monggo. Idza aradta an yaftah laka babar raja fashhad ma minhu ilaik, wa idza aradta an yaftah laka babal khauf fashhad ma minka ilaih. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam ilmu tasawuf, sebelum kita terjemahkan, ada beberapa makom. Makom itu artinya adalah kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Di antara makom dari sekian makom dalam ilmu tasawuf, dua, makom raja kalih makom khauf. Raja niku bahasa Arab artinya mengharap. Napa Pak? Mengharap. Arab mengharap niku raja. Sing kedua inggih menika makom yang namanya khauf. Bahasa Arab juga yang artinya adalah takut. Wedi, takut, itu namanya pun khauf. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, beliau Imam Nawawi mengatakan, ketika seseorang itu hidup di dunia dalam kondisi sehat wal afiat, maka dianjurkan harus imbang kedua makom ini, imbang, setara antara rojaknya kalian khaufnya. Nanti saya terangkan apa itu rojak dan bagaimana cara untuk mendapatkan makom rojak. Nanti saya terangkan pula khauf dan apa triknya untuk mendapatkan makom khauf. Allahumma sholli ala Muhammad. Kados kula kali panjenengan niki. Niki harus imbang. Boten angsal rojae luwih kathah daripada khaufnya. Boten angsal pula khaufe luwih kathah daripada rojanya, dados harus seimbang. Bagaikan seperti dua sayap burung yang bisa berterbang ke angkasa. Antara rojak kalian khauf harus seimbang, berjalan untuk mengabdi kepada Allah diiringi dengan dua sayap khauf, satunya inggih menika rojak. Nah niki pertama. Nggih. Sedangkan kalau seseorang dalam kondisi sakit yang parah,
sakit yang bisa disembuhkan hanya dengan kematian. Sakitnya pun parah, bisa disembuhkan hanya dengan kematian. Itu obat yang paling mujarab. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka jangan pakai khauf, pakai nopo? Roja. Makanya adab dan sunnahnya ketika orang ziarah, menjenguk atau menziarah orang yang sakitin nemen, niku aja diwedeni neraka, Pak. Gak adone, napa? Gak adone. Jangan ditakut-takuti dengan siksa. Jangan ditakut-takuti dengan ancaman, justru dikasih kabar gembira, kabar gembira. Nggih. Niku anjurane ngoten. Nah, ini dua perincian. Tapi kalau seseorang itu dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah, berjalan di muka bumi ini pakai dua makom, roja kalian khauf. Nah, roja niku faedahe nopo? Niki tidak diterangkan dalam ilmu hikam, cuma niki saya terangkan. Faedahe nopo roja niku dan faedahnya apa khauf? Kenapa ulama-ulama ahli tasawuf itu menerangkan orang harus punya roja, orang harus punya khauf? Faedahnya apa? Kalau roja ini faedahnya agar jenengan boten putus asa kalian rahmati Allah. Dosa maksiat ngelampai perkara sing boten sae. Jenengan kedah ngertos sifat Rahman Rahime Allah. Sifat napa? Rahman Moholas, Rahim Moholas. Supados panjenengan boten putus asa kalian rahmati Allah. Niku nggih. Niku faedahe makom roja. Dados manusia nggih jatuh, jotah jatuh, tangi jatuh. Gini kus biasa. Sifat manusia dikasih oleh Allah Ta'ala syahwat, kesenangan yang namanya kesenangan nafsu. Benten kalian malaikat, kalau malaikat enggak pernah maksiat karena memang dirangkit di dalamnya tidak dikasih yang namanya nafsu. Makanya manusia itu kalau bisa mengendalikan nafsu lebih utama daripada malaikat. Tapi kalau manusia niku terkalahkan dengan nafsu, dikhawatirkan lebih hina daripada hayawan. Nggih. Nah, kita kembali niku faedah roja. Kenging apa kita dianjurkan untuk roja? Untuk roja ketika orang itu terpeleset dari kemaksiatan, apakah sudah putus asa, melockdown rahmatnya Allah, menutup pintu maghfirah Allah Ta'ala? Mboten. La taqnatu min rahmatillah. Perempuan pelacur masuk surga sebab cegukan air untuk anjing. Bayangin Pak ya, seceguk air untuk seekor anjing iso ngimbangi maksiate zina tiap hari. Imra'atun min baghaya Bani Israil. Dulu wonten Bani Israel perempuan pelacur, tiap malam niki menjual dirinya. Dosane wis nemen nih Pak. Sebab seceguk air yang diambil dari sumur kemudian diberikan kepada seekor anjing, satu kali tok itu bisa menghilangkan semua dosa yang telah dilakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. 100 jiwa yang dibunuh oleh orang zaman dahulu diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Seseorang membunuh 100 jiwa.
Pertama niku 99 nyawa dibunuh dengan tangannya. Lalu kemudian mencari-cari kiai untuk dimintai solusi, apakah ada teori untuk menghapus dosa membunuh 99. Dijawab kali kiai ini, ora ono awakmu yo neraka jahanam sisane. Yo jenenge wong wis kelem, wis kelep, sudah tenggelam kok tambah ditenggelamke, yo tambah dipateni. Nek ngono sampean tak genepi dadi 100 del mati. Terakhir kiai haji dipateni. Napa? Ini ku ustaz sing ekstrim niku. Neraka, jahanam. Kaya-kaya dhek sing gawe neraka. 100 jiwa. Kula dudukake sifat rahmati agar panjenengan niku tetap enjoy ibadah. Walaupun terlumuri dengan yang namanya maksiat, tetap terus istiqomah, melaju kenceng, insyaallah dapat pintu rahmati Allah. Lahir sowan tengene salah setunggal kiai kula niki nggadahi dosa kathah. Dosa ngopo? Apa dosa? Membunuh 100 gampang. Kecil itu, ngoten Pak. Dari direm-remi sik. Direm-remi dulu. Insyaallah dosamu akan diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Kamu pindah dari daerahmu. 1. Ini cara orang untuk menghindari maksiat. Kalau ada seandainya orang nggak bisa lepas maksiat, hindari tempatnya. Jauhi lokasinya. Yang kedua, jauhi teman-teman yang selalu mendorong maksiat. Pindah ke salah satu desa samping desa kamu, di sana ada kumpulan orang-orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penting Pak, nggih. Al bahasa Hadrami niku al jar qabla dar. Nek ape gawe omah, nek ape tuku omah, jangan lihat omahnya, lihat lingkungane. Seneng ngaji apa ora? Ngoten lho Pak. Nggih, jangan lihat rumahnya, jangan lihat atasnya lah, tingkatnya, lebarnya, jangan lihat lingkungannya. Niku lingkungan apa? Nek senengane ngaji, monggo dibeli walaupun regane 50M kan ngoten. Nggih, lingkungane seneng zikir, lingkungane seneng jamaah, lingkungane seneng pengajian, beli. Karena dari situ Anda akan merasakan kenikmatan hidup dengan rohani Islam dan iman. Tapi kalau seandainya ada orang beli rumah, lingkungane, tetangga-tetanggane gak ngopeni jamaah, gak ngopeni masjid, gak ngopeni masjid taklim, yo alamat bakal ketut terhanyut. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh niki nasihate. Kiai menasihati, 1, kamu harus pindah desa, hijrah, tinggalkan lokasimu, tinggalkan daerahmu, itu tempatnya maksiat kamu hindari. Yang kedua, sana cari orang-orang soleh, orang-orang yang akan membuat kamu ini diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Pun berangkat nih Pak, sampai di pertengahan jalan mati, wafat dengan status pembunuh 100 jiwa. Kula tanglet neraka napa swarga? Kok meneng jenengan? Ya memang bener meneng nang. Bener ngertos nggih sampeyan. Nek kula ngertos, soalnya kula maca kitabe. Kula duduhake niki lho sifat rojak yang harus ada dalam diri kita. Mati meninggal dunia di tengah perjalanan dengan niatan ingin bertobat dan meminta maaf, pembunuh 100 jiwa, swarga napa neraka? Masya Allah, husnudzon jenengan. Yo niki sedikit yang sae nggih niki. Makanya penting ketika ada jenazah hadir jenengan nyolati.
Kemudian mudine niki tiyang sae napa sae? Jawabane ya sae, soalnya pilihane sae dan sae. Pintere mudin ngoten. Sae napa sae? Ya sae. Mestinya kan sae napa mboten sae? Enggak, sae napa sae? Ya sae. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian itu saksi. Nek sampeyan nyekseni wong iki apik, insyaallah apik menurut Allah. Tapi nek saksinya itu jelek, naudzubillah. Datang dua malaikat, yang satu membawa neraka, yang satu membawa surga. Sing membawa neraka ki nggonku iki tak gawone rono. Sebab uripe membunuh 100 nyawa ini. Iki bagianku ini. Ya iki inti bin rokok. Kata malaikat yang membawa neraka. Malaikat yang membawa surga mengatakan, enggak, ini milik saya, masuk surga karena sudah ada niat niat tok. Karena di hatinya niki lho, amalan hati niku Pak enggak bisa ditandingi. Nggih. Qutrah min a'malil qalb khair min bahr min a'malid dhahir. Setetes amalan hati itu enggak bisa dibandingi dengan selaut amalan dhahir. Apa amalan hati niku? Pasrah, tawakal, syukur, sabar, boten ngersula, boten muring-muringan. Niku lho Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, niku amalan hati. Niat, krentek sing sae, lintasan sing sae, niku amalan hati. Pun akhirnya debat antara dua malaikat enggak barbar, iki swarga, iki neraka, ini surga, ini neraka, enggak ada tuntas-tuntasnya. Allah Ta'ala datangkan malaikat yang ketiga, sisi riwayat malaikat Jibril sebagai hakim untuk menghukumi, mengadili dua malaikat. Datang kata malaikat, aku datang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghakimi kalian. Kata Allah Ta'ala disuruh untuk ngukur, napa? Ngukur, ukuran jarake. Ini belum membahas masalah taatnya. Berapa tasbihnya, berapa sholat, boten dibahas masalah perjalanan untuk menuju kebaikan. Loh nggih. Sampai kalau nggak ada riwayat niku wonten hadis niku barang siapa mati di Ramadan masuk surga. Karena waktunya. Barang siapa mati setelah sholat masuk surga. Loh. Tanda. Barang siapa meninggal dunia setelah ngaji. Dereng diamini nggih, dereng riyen nggih. Napa amin jenengan? Masuk surga. Loh kenapa? Kenapa? Karena wafatnya diiringi dengan waktu sing sae, tempat ingkang sae, keadaan ingkang sae. Barang siapa yang mati hari Jumat, malam Jumat dijauhkan dari siksa kubur. Jangan boten amin tok wedi sampean iki. Wedi mati ya. Kata Allah Ta'ala ukuran diukur Pak podo. Napa? Sama caranya, diukur sama. Sudah sama. Mau kemana? Kelanjutan hadis, lihat dadanya ke arah mana. Lihat dadanya, ke arah mana dadanya? Kalau masih ke arah kepada desa yang digunakan maksiat, berarti masih ada benih ingin kembali, belum taubatan nasuh, neraka. Tapi dilihat dadanya menuju ke arah yang ingin digunakan taubat, tempat desanya orang-orang soleh, berarti tulus ingin bertobat. Masukkan dia ke dalam surganya Allah. Pembunuh 100 jiwa, finishnya masuk surga. Permasalahan karena masalah dada menghadap ke tempat ingkang sae. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala rahmatnya, amin ya rabbal. Itu faedahnya roja faedahnya gini ku, agar kita niki ndak putus asa. Dados tiyang niku tetap fit, tetap stabil, tetap semangat terus menerus beribadah kepada Allah. Walaupun jatuh dengan kekurangan dan kekhilafan, itu sudah menjadi sifat manusia.
manusia. Kullukum khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kalian itu adalah, kata Rasulullah, adalah pendosa dan sebaik-baik pendosa. Masya Allah, wong dosa ono sing apik ning gone. Pendosa ada yang sebaik-baik pendosa. La ilaha illallah. Wis akeh dosa iki isih dikatakan sebaik-baik pendosa. Kan sudah nemen, Pak. Wis nglakoni dosa masih dikasih pintu sebaik-baik pendosa at-tawwabun, orang yang selalu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah. Adapun faedah khauf, napa faedah khauf? Sifat takut kepada Allah sebagai brake. Ngetes brake, Pak. Di mobil namanya apa? Handrem. Brake namanya brake. Nggih handrem, boten brake boten. Handrem. Krik. Damel nyetop. Nggih. Khawatir orang itu terhanyut dengan rahmatnya Allah Ta'ala, akhirnya mbabal untuk ndi, Pak. Gak peduli maksiat sementing rahmatnya Allah. Lho niki bahaya nih. Akhirnya dikasih handrem. Namanya pun khauf, hati-hati lo yo. Allah niku syadidul azab. Allah Ta'ala itu gede lo siksane, syadidul iqab, nemen ancamane, ditakut-takuti supaya bisa lempeng istiqomah. Dados orang itu terhanyut dengan kemaksiatan niku nggih mboten angsal, orang terhanyut selalu ngandalke rahmat nggih mboten angsal. Harus seimbang antara roja kalian khauf. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Wong apik mlebu swarga, wong sing boten apik khawatir masuk ke dalam neraka. Lah niki Imam Hikam badhe maturi pirsa kalih kula kalih panjenengan, yo napa carane agar kita bisa mendapati sifat raja, bisa mendapati sifat khauf. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Idza aradta an yaftah laka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Jikalau kamu berkehendak untuk dibukakan pintu raja oleh Allah, jikalau kamu berkehendak punya keinginan agar mendapatkan pintu raja dari Allah, fashhad, maka saksikanlah, fashhad, maka rasakanlah kenikmatan-kenikmatan yang sudah Anda rasakan yang datangnya dari Allah. Betul nggih Pak nggih? Enggak. Nggih, rasakan. Ya, bahasa niku saksikan, lihat, raosake sampai umur sekarang berapa nikmat yang sudah diguyur oleh Allah Ta'ala untuk kita. Kata apa nggih? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sisi ayat lan tuhsuha. Kalian nggak bisa menghitung jenis kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dengan berfikir-fikir semacam itu sambil meresapi begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga jenengan nggadahi pintu arep-arep gede datang rahmati Allah. Nggih. Makane tiang niku insyaallah nggak jauh dari kesehariannya. Jenengan sak mangke ngeten iki nggih. Pun nggih. Besoknya nggih ngeten iki, maksudnya nggih aman-aman saja, nggak ada masalah insyaallah. Besoknya lagi nggih ngeten iki, alhamdulillah insyaallah sehat walafiat, insyaallah diberi oleh Allah kemudahan untuk taat. Ngoten, pasang pintu roja. Jangan mau ditakut-takuti, katanya ada nyamuk yang mau datang. Nyamuk napa niku? Dengan media sosial. Apa jenenge Mbak Sidi, nyamuk apa? Mbah jenenge apa angel jenenge. Saking angele kita gak mungkin ono. Kok iso lho? Loh. Mana ya orang muslim ini, kemana arahnya? Punya iman, punya Islam kok uti ambek nyamuk bloko.
Wedi kalian Allah kan ngoten. Gitu. Lho nggih. Kita kembali, kalau kita semuanya ingin dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu roja, Arab rahmat, Arab husnul khotimah, Arab selamat tenggene tempat mizan, Arab selamat tenggene tempat siratal mustaqim, insyaallah masuk surga, amin, masuk tenggene firdausul a'la, kepanggih Nabi Muhammad SAW. Dari sekarang perbesar untuk selalu berfikir-fikir merasakan begitu besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara nikmat sing paling gede yang tidak bisa dibandingi niku nikmat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niki Pak, nggak ada tandingannya. Mudah-mudahan sampai meninggal dunia masih ada insya Allah nikmat iman, nikmat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Niki tok Pak, nikmat iman, nikmat Islam. Imam Ali karramallahu wajah, beliau mengatakan wa inna minan ni'am yakfikal islamu nikmatan. Kalau seandainya seseorang mau menghitung sekian bilangan nikmat, banyaknya nikmat, macam-macamnya nikmat, sing paling gede nikmat apa? Islam. Gak ada di atas nikmat Islam. Duitnya akeh tapi kufur, gelem lho mboten? Pengen duit akeh ya Islam, enak ya. Enak iku duitnya akeh ya Islam, iku enak, jenenge menungso ya ngono. Pengen ngatur dewi. Makanya tenggene hadis qudsi itu Allah Ta'ala, hei Muhammad, aku menciptakan hambaku itu hakku loh ya. Ada yang tak ciptakan jadi orang kaya, ini tak, kalau tak jadikan miskin kufur dia, jadi ini sugih terus. Nek tak kasih miskin langsung kafir, makanya enggak tak kasih sugih terus. Amin Allahumma. Wah ini kenceng amin amin. Masalah sugih amin kenceng. Ono kawulaku he Muhammad, ini kehendakku kata Allah, tak ciptakan fakir terus. Menang tak kan sing amin ya. Nek tak kasih sugih kufur. Loh, niki Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Ono Muhammad kawula tak kasih, tak ciptakan dalam kondisi sehat. Sehat terus. Kalau tak kasih sakit dia kufur. Ada juga dari kalangan hambaku tak ciptakan, mulai aku ciptakan sakit sampai meninggal dunia. Kalau aku kasih sehat dia akan kufur. Jadi itu haknya Allah semacam itu. Makanya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu tadi malam saya rutinan di Masjid Nurul Huda, Pangsut napa? Hakim Kayat. Masya Allah. Jamaah kula niku nderek terus. Sampai kula bingung materi opo ya. Kita kok teko bingung golek materi. Akhirnya yo mau nggak mau nggak ikut buka kitab Pak ya. Waduh. Oleh materi terulang isin aku ya. Niku jenengan di rakaat ketiga, rakaat keempat, mantun Fatihah, jenengan tetap usahakan baca ayat tapi yang mengandung doa. Niku sanjange ulama. Rakaat ketiga, rakaat keempat, sholat isya, sholat asar, sholat duhur. Nek rakaat pertama kedua kan mboten mau soalnya menunggu bacaan imam bagi sholat sing dikeraskan. Lah rakaat yang ketiga, rakaat keempat ini di kalangan mazhab Syafi'i pun juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap membaca surat, ada yang mengatakan tidak. Nah, pendapat yang kuat tidak. Pendapat yang kuat tidak. Tapi boleh orang membaca lah.
ini Habib Abdullah Al-Haddad niku wiridane nek rakaat ketiga maca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi imam pun ngertos ngeten iki nggih dikasih jeda waktu cukup untuk baca Rabbana. Yang keempat baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun jenengan artikan hasanah bebas, sehat masuk hasanah, rezeki lancar masuk hasanah, usaha sukses masuk hasanah, putra putri sehat solihah solihah masuk hasanah, husnul khotimah masuk hasanah, nikmat kubur masuk hasanah, wa fil akhirati hasanah, ringan hisab kita amin, berat timbangan amal kita amin, di mahsyar kumpul dengan para aulia para solihin niku masukkan wa fil akhirati hasanah, sing terakhir mlebet suwarga kepanggih Nabi Muhammad tenggene firdausul a'la. Amin Allahumma. Niku makna hasanah. Nggih, terus rakaat yang keempat setelah Fatihah monggo diwaos Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kita kembali cara untuk meraih pintu rojak niku jenengan sampun digerocok kali Allah taala nikmat begitu banyak. Artinya boten berhenti teng mriki, ya terus akan berlangsung. Niku kebiasaan Allah taala nek paring sesuatu nggih diistiqomahkan. Lho nggih. Mboten usah kita memiliki rasa ketakut-takutan, mboten usah. Lho nggih. Istiqomah jamaah insyaallah besok istiqomah. Sehat hari ini besok insyaallah sehat. Oh niku pintu rojae Allah. Sampai terakhir wonten hadis sanjange Rasulullah Anas, aja dudono wong yo. Aja dudono wong. Soalnya nek mbok dudono wong, iki wong masyaallah iki pokoke senenge luar biasa. Nggih. Tapi namanya ilmu nggih mau enggak mau disampaikan. Napa hadis ini ku? Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa lam yusyrik billah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati membawa syahadat masuk surga. Pun selesai. Napa kekurangan tiang muslim? Barang siapa yang menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu tunggal dan Nabi Muhammad utusan Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ketika wafat dia masuk surga. Pun ini di atas pintu daripada pintu kenikmatan bagi orang muslim. Pun 5 menit sebelum saya buka pertanyaan. Wa idza aradta an yaftah laka babal khauf fashhad ma minka ilaih. Jikalau kamu berkeinginan untuk dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu roja pintu khauf, maka saksikan dan lihatlah, renungilah berapa kesalahan-kesalahan dan kemungkaran yang sudah Anda lakukan wahai mukmin, wahai muslim. Ayo wani jenengan kali pangeran lho, mriko rojae mriki khaufe. Apa kekurangan iblis dan setan? Gak kurang sama sekali. Ya'lamu ilmal awwalin wal akhirin. Pintere wong pinter niku iblis dan setan. Neraka napa swarga? Neraka. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar, hei iblis, setan, keluar. Fa innaka rajim, niki Allah. Kau aku laknat, aku kutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, maka kamu akan saya laknat sampai hari kiamat. Apa kesalahannya? Disuruh sujud terhadap Nabi Adam mboten bu. Niku tok.
Hati-hati kalih kemaksiatan, jangan meremehkan suatu kemaksiatan. Ngenengke tiyang niku bahaya lho Pak. Mboten nyopo kalih tiyang lho niku bahaya. Mboten salam kalih tiyang. Mboten mengsem kalih tiyang. Wong orang guyunan iki apa ya? Merengut, hati-hati lho. Itu mono perilaku sing mboten sae. Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Thalathun khabba'ahallah fi thalath." Ada 3 hal dirahasiakan oleh Allah Ta'ala pada 3 hal. Yang satu, keridhoannya Allah. Letaknya ada pada setiap amal taat, cuma dirahasiakan. Siapa tahu dengan Anda memakan, meminum pakai tangan kanan, itu penyebab Anda selamat nanti di hari kiamat. Bisa juga. Yang satunya, kebencian Allah Ta'ala itu letaknya ada pada kemaksiatan. Maka jangan remehkan suatu kemaksiatan. Siapa tahu na'udzubillah sekecil kemaksiatan bisa menyebabkan orang itu na'udzubillah masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali meremehkan orang. Siapa tahu dia adalah walinya Allah. Pun nggih, iki babul khauf. Pun jadi kesimpulannya, untuk meraih pintu roja, jenengan hayati berapa nikmat yang sudah Anda rasakan. Untuk mendapatkan pintu khauf, maka hayati maaf berapa kesalahan yang sudah dilakukan. Sehingga dari sini insya Allah orang berjalan dengan 2 sayap roja dengan sayap khauf. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah sayang kepada kita, mudah-mudahan Allah cinta kepada kita, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmat kepada kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita husnul khatimah dan memasukkan atas rahmatnya Allah selamat dari siratal mustaqim dan menuju ke surga bertemu dengan Nabi Muhammad di Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dibuka pertanyaan, mari kita lantunkan qasidah Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin farij Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin farij Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Antal Jawadul Halim wa Anta Ya Arhamar Rahimin Ya Farij 'alal muslimin Rabbi isqina ghaitha nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am 'ala ma marri sinin Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rabbi iskina ghaitha nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am 'ala mamari sinin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli
كل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا فرج واختم بأحسن ختام إذا دان الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج. Monggo kalau ada pertanyaan monggo. Banyak pendata, apa kita setelah berjumpa yang kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, pendapatnya itu bilangan sholat Jumat itu makmumnya harus 40. Harus napa? 40. 4 itu 10 itu mulai khutbah. Mulai khutbah sampai selesai sholat. Tapi ketika khutbah harus mendengarkan walaupun enggak ada di masjid. Aneh tak? Jadi ngopi sih, engko nawaya teko. Sementing mendengarkan. Kalau mau dicontohkan seandainya, khutbah itu harus didengarkan oleh 40 orang, walaupun itu enggak hadir, belum hadir di masjid. Yang penting 40 itu ada orang yang mendengarkan. Kemudian 40 lagi ketika sholat, mulai dari takbir sampai salam harus bilangan 40. Itu kalau kita pakai ini kita agak keberatan, apalagi zaman sekarang biasanya hadiri bareng-bareng bi khotib. Kadang-kadang setelah khotib naik mimbar baru datang. Itu sing ya cukup datan dok ceplok ya nih. Senjata dok ceplok aja. Kalau seandainya ada, dan saya pernah khutbah di salah satu masjid, masya Allah Pak, naik mimbar, sing datang mau 10. Iki piye khutbah iki? La ilaha illallah, ngoten niku Pak, kawasan sing menakutkan nggih ngeten iki. Lingkungan sing menakutkan gitu nih, jangan pun rasakan ono masjid wae khutbah sing teko wong 10, kaya napa lingkungane, delok kaya napa lingkungane, monggo diseleksi seperti apa lingkungannya. Iki sholat paling afdol, sholat Jumat nggak ada perhatian. Kalau ada, kalau terjadi ya sudah, mau nggak mau ya kita pakai pendapat selain mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan bilangan 12 bilangan. 12 napa? 12 maknanya pendapat ya. Sampai wong telu, Pak. Masya Allah, cuma wong telu ya wong ketika kejadian semacam ini beliau tetap Jumatan, kemudian i'adah zuhur. I'adah napa? Zuhur. Ya, tapi tidak menyalahkan. Selama ada pendapat boleh-boleh saja. Kondisi keadaan mungkin sama kerja semuanya masuk, ternyata masih ada orang 15, orang itu 20 seandainya. Nah, ya. Masjid yang ada, masya Allah, berapa kilo ada masjid, sehingga ada Jumatan. Nah, ya itu orang-orang salaf dulu ada sebagian i'adah lagi tanpa menyalahkan Jumatannya. Jumatan tetap sah,
cuma jaga-jaga karena banyaknya masjid, orang itu, ulama itu dia ada. Jikalau mau mengikuti monggo, boten nggih boten napa-napa. Yang jelas kesimpulannya ada pendapat selain mazhab Syafi'i tidak harus 40 orang, dan ini adalah rahmatnya Islam. Napa? Rahmatnya Islam. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun monggo. Itu kita kalau memakai itu kita termasuk haram atau hanya anjuran berikut saja, nggak sampai haram gitu. Terus sama yang katanya ada belian Nabi yang tidak sampai ke Nabi dan ternyata salah, itu gimana? Nasabnya yang nggak sampai ke itu, tapi nasab anaknya kan sampai juga ke Nabi, berarti kan kita masih bisa mengikuti apa ya, misalkan itu salah benar. Nah, terus sama Ahlul Bait itu katanya cuma 5 orang atau 6 orang itu, selebihnya nggak termasuk lah itu, yang tidak terjamilah dengan itu. Benar apa enggak? Terima kasih. Terima kasih, insyaallah. Atas pertanyaannya, terima kasih. Yang pertama terkait Mengenai masalah boikot, yang memfatwakan sinten? Siapa MUI? Udah. Mereka punya kapasitas yang sangat luar biasa. Namanya aja Majelis Ulama. Oh, kurang apa nih, Pak? Bendolan itu yang alim temeriku. Loh. MUI, Majelis Ulama Indonesia, se-Indonesia kabeh sepakat tentang urusan boikot. Apa yang kurang, Pak? Kalau 1 orang, 2 orang mungkin masih tanda tanya, tapi ini Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi tinggal mengikuti apa kata ulama. Ya. Kalau sudah apa kata ulama, Majelis Ulama yang di dalamnya kiai haji, lulusan sana, lulusan sini sudah sepakat dengan keilmuan mereka. Ada yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, macam-macam, kompak. Terus apa yang kurang? Monggo. Yang kedua, saya terangkan nih. Nggih. Ada orang ini seandainya dia punya toko pedang, toko gaman, toko golok. Kemudian datang pembeli, yakin 100% mau digunakan untuk ngerampok. Hukum jual beli bagaimana? Haram. Hukumnya haram, dosa. Kenapa? Karena menjual ini golok kepada orang yang yakin dia akan membunuh orang muslim. Nah, saya cuma ngasih gambaran saja. Iya. Loh, naik pedangnya niku mboten wonten masalah. Nggih. Pedang cuma karena digunakan untuk yakin 100% untuk merampok, maka hukumnya berubah menjadi haram. Tapi kalau yang membeli seandainya digunakan untuk korban, monggo. Sunnah. Digunakan untuk monggo. Nah, jadi saya pribadi sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia. Mereka adalah ulama Indonesia. Nah, sudah, nah, terus kemudian kita sudah beli, sudah ini gimana yo? Nega gelem yo goreng tak goreng. Ya sudah beli sudah. Nah, setelah ini tolong diperhatikan. Kan sudah ada produk-produk ini ya itu. Saya cenderung kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, mereka bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Nah, mereka lebih tahu daripada kita. Nggih, niku pertama. Nggih. Jadi gambarannya kados mekaten. Terus ini gimana? Saya sudah beli mobil, sudah beli ini. Ya sudah, pakai enggak apa-apa. Nah, kedepannya jangan mengkonsumsi lagi. Nggih. Itu dengan catatan diyakini bahwa 100% dana yang dikirimkan di sana itu melalui produk-produk tersebut, dikiaskan dengan masalah tadi jual beli gaman kepada si pembunuh. Nggih pun, nggih niku pertama. Nggih. Yang kedua terkait mengenai masalah napa Ahlul Bait. Ahlul Bait niku
keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlil bait ya. Tapi ahlil bait yang bermakna senasab dengan Rasul niku dari keturunan Hasan dan Husain mawon, Hasan dan Husain saja. Nah, ahlul bait Abbas bin Abdul Muthalib nggih ahlul bait, ahlul bait Hamzah nggih ahlul bait. Sedangkan ahlul bait kalau ada hubungan dengan kekerabatan kepada ayahnya, kepada ibunya, namanya juga ahlul bait. Tapi ahlul bait yang dimaksud di sini yang dikatakan habaib yang laki-laki, yang perempuan hubabah atau syarif atau syarifah, mereka yang garis keturunannya dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Muhsin ada, cuma meninggal dunia nggak punya keturunan. Yang punya keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini yang pertama. Yang kedua, bahkan Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah menikah lagi, punya putra namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Apakah putra-putranya? Bukan ahlul bait, karena ibunya bukan Siti Fatimah. Jadi yang ahlul bait di sini kalau keturunan garisnya kepada Hasan dan Husain itu namanya ahlul bait yang disebut dengan syarif atau syarifah atau habib atau habibah. Yang kedua, garis nasab itu kembali kepada bapak, kembali kepada bapak. Nah, khususiyah kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya walaupun itu putrinya tapi tetap memiliki keistimewaan, nasabnya nyambung. Artinya kalau ada seandainya nih ibunya syarifah, bapaknya mboten syarif, habis nasabnya, mboten dimasukkan namanya ahlul bait. Nah, ibunya syarifah, bapaknya orang biasa, wong Jawa, lalu menikah, iya, namanya bukan kalau punya putra bukan dikatakan syarif atau syarifah, karena napa? Karena tidak bapaknya dari ahlul bait. Dan itu banyak, dan di mana di luar Jawa banyak sekali. Saya punya santri pun juga, masya Allah, ibunya Al-Idrus, bapaknya orang biasa. Itu ada sisi pendapat tersendiri. Wallahu taala alam. Jadi temeriku maknanya ahlul bait. Kemudian yang perlu untuk kita ketahui bahwa ada wali-wali songo di Indonesia, ya keturunan wali songo itu siapa-siapa itu bukan hak kita, dan kita pun juga bukan penyeleksi. Sudah ada apa namanya bidang yang menangani, namanya Robitoh Alawiyah. Oh, nasabku kembali kepada sunan ini, tolong dicek dengan Robitoh Alawiyah. Kembali ndak? Nggih. Nah, cuma kadang-kadang orang itu mengagung-agungkan dengan nasab. Mboten angsal niku. Di daerah Senori itu ada nasabe niku sae, kalau bapaknya diobong, cek keturunanku gak ngerti nasabe. Tidak mengandalkan nasab. Biar nyari ilmu harus nyari ilmu, biar ibadah harus ibadah, supaya tidak tergantungkan dengan nasab. Makanya kita nggak boleh tertipu. Satu, jangan tertipu tentang tempat. Lihat itu, setan dan iblis di surga masih maksiat. Jangan tertipu dengan nasab. Lihat Kan'an, putranya siapa? Nabi Nuh. Jangan tertipu dengan ilmu. Lihat siapa Bal'am bin Ba'urah, celaka. Jangan tertipu dengan ibadah. Siapa Barseso, celaka. Jadi nggak boleh kita tertipu dengan yang namanya tempat, dengan yang namanya nasab, dengan yang namanya ilmu, dengan yang namanya ibadah. Intinya bukan nasab, intinya inna akramakum indallahi, walaupun anaknya bakul kacang, bahasanya anaknya bakul pentol, kalau dia atqa, dia lebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada yang punya nasab tapi amaliyahnya tidak sesuai dengan datuk-datuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam. Malih cekap. Oh cekap dia sampai zuhur tadi. Nggih, setunggal malih pun nggih. Waktu setelah isya atau di akhir malam, karena reasonnya itu menjadi genap. Misalnya isyanya 7 terus malamnya 11, kan jadi 28 menjadi 6, bukan lagi sholat jahri. Itu kan kasusnya seperti ini.
Misal setelah sholat isya sebelum tidur kita melakukan sholat witir 7 rakaat. Kemudian pada saat akhir malam kita lupa kalau kita ini sudah melakukan sholat witir. Nah, pada saat kita lupa akhir malam itu kita berniat sudah berjalan sholat witir, rencananya kita melakukan 11 rakaat misalnya. Setelah 8 rakaat kita ingat, loh aku tadi malam bisa kan juga sholat witir. Ini gimana nih? Kita batalkan atau enggak? Kalau kita batalkan emang karena sudah dapat 8 rakaat kan gitu. Emang kalau kita mau batalkan, ini mau kita teruskan dengan memindah niat dari sholat witir yang awalnya sholat witir menjadi sholat tahajud, atau kita batalkan? Karena kalau kita batalkan ini sholat 10 rakaat kita batal olah emang gitu. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunder. Ya, bunder asri niku kajian khusus fikih. Ya, mantun maghrib sampai isya malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Ya. Sebagian jamaah mriki wonten sing hadir, mbok menawi jenengan ada kesempatan monggo insyaallah. Mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah yang berkah manfaat. La witrani fi lailah, enggak boleh orang itu witir 2 kali satu malam. Enggak boleh witir 2 kali satu malam. Semisal nih, mantun sholat isya 3 rakaat kan sudah witir. Nanti ketika tahajud mboten angsal witir malih berarti 2 witir. Terus sebelum saya jawab nih, terus bagi orang seandainya bagaimana caranya untuk bahasa kitab itu namanya membatalkan witir dengan sholat 1 rakaat untuk menggenepi yang witir tadi sehingga menjadi genap, belum witir kan 3 rakaat. Setelah itu sholat 1 rakaat untuk menggenepi tadi yang 3 menjadi 4 sehingga namanya membatalkan witir. Seperti ada pertanyaan, saya ini nggak bisa bangun malam, khawatir nggak bisa bangun malam sehingga saya mendahulukan witir. Oke, ternyata Allah Ta'ala cinta dengan saya dibangunkan akhir malam. Itu tandane jari ulama ono, nek pengen ngerti awakmu disenengi pangeran berarti dibangunkan sepertiga malam. Bagaimana caranya? Pun jenengan sholat mantun tidur sholat 1 rakaat diniati untuk mengompliti sing tadi loh Pak, sing 3 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Dan setelah itu jenengan tutup dengan witir, atau witirnya 3 rakaat di depan, nanti setelahnya disambung 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, buat nonton masalah. Nah ini kasusnya yang disampaikan itu, ini sudah 7 rakaat, gitu, 7 rakaat. Kemudian di tengah-tengah sholat sudah niatan apa nih? Niatan witir, udah witir, baru 8, lu aku sudah nopo, sudah witir. Bagaimana nih ku? Nah niki maaf saya belum tahu jawaban. Ya, bagaimana kalau seandainya di awal dia sholat Allahu Akbar, dikira belum witir, dia niat witir, sampai di tengah ternyata dia sudah witir, karena terkait tentang niat. Terus terang saya belum tahu jawabannya. Allahu Ta'ala alam, insyaallah PR bagi saya. Minggu depan tolong diingatkan malih, insyaallah akan saya jawab. Apakah merubah niatnya di dalam sholat, ataukah tetap mengkompliti bilangan rakaatnya sehingga jatuhnya niku sholat buatan sholat witir, jatuhnya sholat apa? Sholat tahajud. Nah ini karena ilmu itu nggak bisa diketoki ngono, wallahu alam, nggak bisa, maka harus kembali kepada kitab. Jadi ini PR bagi saya belum tahu jawabannya, wallahu ta'ala alam. Insyaallah minggu depan tolong Pak Iko diingatkan lagi insyaallah. Pun waktu tutup nanti. Monggo Ustaz Amba Amar monggo ditutup.